Aku ingin teman-teman semua membayangkan apa yang Anda rasakan apabila Anda terlibat dalam sebuah konflik. Tentunya apa yang Anda rasakan merupakan sebuah hal yang sangat mengganggu pikiran teman-teman. Tetapi lain halnya apabila teman-teman terlibat dalam sebuah hal yang bersifat damai. Tentunya kehidupan Anda jauh lebih tentram, jauh lebih bahagia. Dan bukankah hal ini adalah hal yang kita inginkan? Sekarang, aku ingin teman-teman semua membayangkan bahwa hal itu terjadi tidak hanya dalam ruang lingkup antar teman, antar orang, atau antar masyarakat, tetapi konteks itu terjadi pada ruang lingkup antar negara. Manakah keadaan dunia yang kita sukai? Apakah kita lebih menyukai keadaan dunia yang saling memerangi atau keadaan dunia yang semuanya hidup dalam ketentraman dan perdamaian? Berdasarkan pertanyaan pertama kali, bukankah perdamaian merupakan satu-satunya hal yang menjadi tujuan kita semua? Siapakah di antara kalian yang menentang perdamaian dan justru malah menghendaki yang namanya permusuhan? Satu ilmu yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana perdamaian setingkat dunia dapat terwujudkan, itulah yang kita sebut sebagai ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu muncul karena adanya satu pertanyaan utama. Bagaimanakah dengan kepentingan-kepentingan negara-negara yang berbeda-beda di dunia, perdamaian dapat tercipta lantas karena itu. Oleh karena itu, disiplin ilmu hubungan internasional atau yang lebih dikenal sebagai HI memiliki satu tujuan yang sangat jelas, bahwasanya dipelajarinya ilmu ini diharapkan untuk mampu mewujudkan perdamaian di dunia. Maka bagi teman-teman, bagi mereka yang merupakan sarjana HI yang mempelajari ilmu hubungan internasional memiliki satu tujuan mulia untuk diamanatkan pada mereka, yakni bagaimana setelah mereka mempelajari ilmu itu, perdamaian dunia dapat tercipta. Namun setiap hal tidak akan semudah bagaimana kita membalikkan telapak tangan. Mungkin akan sangat mudah bagi kita untuk membayangkan di atas kertas bagaimana perdamaian itu dapat terwujud. Tetapi, kalaupun memang perdamaian adalah hal yang kita kehendaki, satu pertanyaan, mengapa peperangan tetap terjadi sampai sekarang? Apakah itu berarti manusia memang menghendaki peperangan satu sama lain? Lantas manusia sebenarnya tidak menghendaki perdamaian? Atau sebenarnya memang manusia menghendaki perdamaian, tapi ada satu kesalahan yang terjadi? Itulah justru alasan kedua, mengapa ilmu hubungan internasional ada sebagai sebuah disiplin ilmu yang dipelajari. Fakta bahwa manusia selalu menghendaki perdamaian, tetapi di sisi yang lain, peperangan akan selalu terjadi. Itulah yang mengakibatkan sebuah anomali dalam pemahaman kita. Anomali dalam pemahaman ini justru yang mengakibatkan berbagai macam bentuk teori. Muncullah teori-teori dasar dalam HI seperti misalnya realisme, yang memandang bahwasanya dunia ini memang pada dasarnya konfliktual dan tidak dapat kita apa-apakan. Kedua adalah teori atau perspektif liberalisme, yang memandang bahwasanya setiap manusia memiliki self-interest mereka masing-masing, tetapi diwujudkan dalam bentuk kooperasi demi pemenuhan self-interest mereka. Adapun yang ketiga, perspektif konstruktivisme sebagai sebuah pandangan bahwasanya semua hal di dunia ini tidak bersifat material secara utamanya, tapi bersifat secara ideologis pada akhirnya. Oleh karena disiplin ilmu HI memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian, maka ia sejatinya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya, ilmu HI mempelajari bagaimana peperangan dapat terjadi, serta bagaimana cara mencegahnya. Kedua, ilmu HI juga mempelajari bagaimana dinamika pengungsi antar negara di dunia dan dapat mengakibatkan masalah kedaulatan antar satu dengan yang lain. Ketiga, ilmu HI juga membahas tentang bagaimana ekonomi internasional dapat terjalin, seperti halnya ekonomi sebagai sebuah hal yang menjamin kesejahteraan manusia, dan berbagai hal lain yang dipelajari dalam ilmu HI untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri. Untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri, tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu apa yang menyebabkan masalah itu sendiri. Masalahnya adalah manusia akan selalu cenderung pada konflik satu sama lain. Untuk dapat memanajemen masalah ini atau memecahkan masalah ini, diperlukanlah telaah yang baik. Telaah yang baik dalam ilmu HI dibagi menjadi 3 level of analysis atau 3 tingkatan analisa. Pertama, ilmu HI mempelajari dan menelaah masalah-masalah melalui level of analysis dari segi individu.
Kedua, ilmu HI juga mempelajari masalah-masalah itu dari level of analysis negara. Ketiga, ilmu HI juga mempelajari masalah-masalah itu dari level of analysis sistem internasional. Ketiga level of analysis inilah yang kemudian akan digabungkan dan dikombinasikan untuk kemudian dapat menjadi sebuah scope dalam memandang persoalan bagaimana baiknya masalah itu harus di-approach. Misalnya, ketika kita ingin menelaah bagaimana kebijakan luar negeri diputuskan oleh sebuah negara, mungkin kebijakan luar negeri itu diputuskan oleh sang pemimpin itu sendiri. Berarti kita menelaah hal itu melalui level of analysis individu. Kedua, mungkin keputusannya tidak dibuat oleh seorang individu itu sendiri, tapi melalui berbagai birokrasi yang ada di negara itu dan berbagai latar internal yang ada di negara itu, maka kita mengkajinya melalui level of analysis negara. Atau mungkin kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh sebuah negara merupakan sebuah bentuk respons terhadap apa yang terjadi di dunia internasional luar sana. Ini berarti bahwa kita mengkajinya melalui level of analysis sistem internasional. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwasanya ilmu hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni untuk mewujudkan perdamaian di dunia dengan status quo yang di dalamnya negara-negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lantaran hal itu, kita juga memiliki berbagai pertanyaan. Lantas kalau memang misalnya kita berasumsi bahwa manusia menghendaki perdamaian, tetapi mengapa perang selalu terjadi sampai sekarang? Itulah mengapa ilmu HI juga memiliki berbagai paradigma sebagai upaya untuk menjelaskan hal itu. Paradigma realisme misalnya, liberalisme misalnya, atau konstruktivisme pada akhirnya. Ketiga, kita juga telah mengetahui bahwasanya apabila kita ingin mewujudkan perdamaian itu sendiri, kita juga harus menelaah masalah-masalah yang terjadi, dan apabila kita telah menelaah masalah-masalah tersebut, kita tahu bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi. Penelaahan ini setidaknya melalui 3 level of analysis. Pertama, level of analysis individu. Kedua, level of analysis negara. Dan ketiga, level of analysis sistem. Teman-teman, itulah ilmu hubungan internasional. Pada episode-episode berikutnya, kita akan mempelajari ilmu hubungan internasional secara lebih dalam. Tetapi sebelum kita mempelajari ilmu hubungan internasional itu sendiri, pada episode selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan antara paradigma, teori, dan konsep. Ketiga hal ini adalah 3 hal yang sangat berkaitan dan saling berkelindan apabila kita ingin memahami ilmu hubungan internasional sebagai ilmu sosial yang ingin mewujudkan perdamaian di dunia. Setelah itu, kita juga akan mempelajari bagaimana lantas ilmu hubungan internasional memiliki paradigma yang berbeda-beda, memiliki sejarah yang sangat kompleks, dan setiap paradigma juga memiliki teori-teorinya. Menarik bukan? Ikuti kami.